Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan workshop kemarin tentang Unity, hari ini akan diadakan workshop kembali mengenai Unity. Untuk materi hari ini mengenai cara menggerakkan karakter serta cara mengimport. Mengingatkan untuk video rekaman bisa diakses di forum, beserta dengan materinya juga bisa diakses di forum. Lalu untuk daftar hadir juga jangan lupa diisi. Lalu untuk yang mendaftar e-sertifikat terkait workshop akan diberikan paling cepat 3 hari setelah workshop ini selesai melalui WhatsApp masing-masing. Mungkin seperti itu. Silakan untuk langsung ke pematerinya aja. Kepada Kang Rifki dipersilahkan untuk memaparkan mengenai materi Unity hari ini. Baik, terima kasih Mbak Vanin sudah opening di awal. Di sini saya akan menjelaskan, melanjutkan dari materi yang kemarin. Untuk yang kemarin saya akan jelaskan sedikit dulu. Jadi untuk yang kemarin itu kita menginstal Unity serta mengimport objek 3D ke dalam Unity. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan coba membuat atau memasukkan karakter ke dalam Unity serta menggerakkan karakter tersebut. Nah, pertama-tama, sebentar, dibuka dahulu Unity-nya. Share screen. Oke. Dibuka dahulu project yang sebelumnya sudah kita buat, nanti kita akan lanjutkan dari sana. Untuk materi dari Unity hari ini dan hari sebelumnya bisa diakses melalui forum. Jadi misalnya kita buka dahulu forumnya. Bila ada yang ketinggalan atau lupa, bisa diakses kembali ke forum. Ini kita buka forum. Ada Unity di sini. Januari 2021. Nah, ini ada yang import karakter serta install. Nanti kalian bisa coba cek di situ. Bentar, terbuka ya. Oke. Sebentar, ada error. Bentar, saya buka lagi project yang barunya.
Nah, di sini mungkin pertama-tama kalian setelah membuka Project Unity yang sebelumnya, kalian coba buka sebuah website untuk mendownload 3D dari karakter serta animasinya di www.mixamo.com. Saya juga akan share juga linknya di kolom komentar. Sebentar. Linknya bisa diakses di kolom komentar. Nah, jadi sebelumnya kita sudah membuat scene baru, project baru tentang cara import dari bangunan atau dari karakter atau bangunan yang diimport ke Unity. Selanjutnya kita akan mencoba mengimport karakter ke dalam Unity. Nah, langkah pertama, kalian coba buka website Mixamo dulu. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya kalian coba login dahulu ke website Mixamo. Kalau di sini saya menggunakan akun Google untuk loginnya. Untuk websitenya ada di kolom komentar, jadi silahkan dibuka saja. Udah dipesan kan? Udah dipesan. Udah dipesan. Udah. Selanjutnya, kalian pertama-tama pilih karakter dahulu. Misalnya karakter apa sih yang akan kalian masukkan ke dalam Unity. Nah, untuk memilih karakter ada di menu atas, di panel atas ada namanya karakter. Diklik saja. Nah, websitenya lumayan berat, jadi kalian mungkin akan sedikit lama untuk loadingnya. Jadi sini ada beberapa pilihan karakter, banyak sekali malah karakter yang bisa dipakai. Kebanyakan di sini karakternya itu berupa humanoid, jadi kalian bisa pilih di sini misalnya siapa atau karakter yang mana yang kalian suka. Gitu. Misalnya saya akan mencoba karakter misalnya sebentar. Websitenya cukup berat jadi nge-lag di sini. Nah, di sini kalian coba pilih salah satu karakter yang kalian suka. Nanti kita akan coba mencari animasi atau gerakan yang pas untuk tiap-tiap karakternya. Misalnya saya sudah menemukan karakter yang kalian suka. Jadi misalnya sini saya ada contoh karakternya Paladin di sini. Kalian bisa lihat.
Langkah selanjutnya bagaimana? Nah, langkah selanjutnya kita bisa memilih animasi apa saja sih yang akan kita masukkan ke dalam karakter tersebut. Nah, pertama di sini kita akan masuk ke menu animation. Udah nyampe belum? Itu ada yang ring-ring. Udah ya? Nah, di sini ada banyak sekali animasi yang bisa kalian gunakan, misalnya dari ketika misalnya jatuh atau misalnya karakternya mati, lompat dan lain-lain misalnya. Tapi di sini kita akan menggunakan 3 animasi base dasar dulu. Jadi misalnya ada idle, ada berjalan serta lari. Nah, itu yang akan kita gunakan di sini. Misalnya kita gunakan cari misalnya untuk karakter Paladin. Kalau tidak ada, kita cari yang manual saja. Naik. Kok cuma satu? Lu mau nasi doang? Hah? Cuma mau nasi doang. Sebentar. Saya pilih yang ini. Babat goreng ini mana? Jadi selanjutnya kita download saja karakter dan animasi yang kita temukan. Tapi usahakan yang di download itu jalan, lari, serta idle. Nah, di sini ada downloading asset 12 MB. Nah, sudah itu
kita buka file downloadnya. Open folder. Kita tunggu. Nah ini. Lalu kita ekstrak folder tersebut. Atau kita pindahkan saja. Agar lebih mudah. Misalnya saya pindahkan ke aset. Nah, kita ekstrak di sini. Nah, nanti akan ada banyak sekali file-file FBX yang ada di sini. Nah, sebentar. Biar lihat lebih rapi. Nah, di sini misalnya ada ketika dia mengeluarkan pedang atau dan lain-lain di sini, kita bisa lihat ada idle juga, ada jam, ada kick, run, slash, walk juga ada. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan file-file tersebut ke dalam Unity. Caranya, kita tinggal drag saja karakter tersebut ke Unity. Nah, di sini ada namanya Paladin J. Nordstrom. Kita pindahkan saja ke Unity. Baru kita masukkan ke aset. Dipindahkannya ke bagian project. Nah, nanti sedang import. Nah, lalu kita akan masukkan ke dalam scene-nya. Nanti hasilnya seperti ini. Kita putar saja biar terlihat. 90 derajat. Nah, seperti ini. Dalam bentuk tipos karakternya. Lalu bagaimana caranya kita memasukkan animasi-animasi yang ada dalam karakter tersebut. Nah, sebelum kita memasukkan animasi, yang perlu kita perhatikan, nah, jadi tidak semua karakter yang kita masukkan itu berbentuknya humanoid. Jadi tidak terbaca secara otomatis secara humanoid seperti itu. Nah, cara menggantinya bagaimana agar karakter tersebut dibaca secara humanoid dalam engine Unity. Pertama kita hapus dulu ini, import flag sama kameranya dulu seperti biasa karena kita tidak membutuhkannya. Lalu apply. Kita masuk ke bagian rig. Bagian rigging di sini ada model, ada rig. Nah, di sini animation type-nya itu adalah genetic, bukan humanoid. Nah, di sini kita akan menggantinya ke dalam humanoid. Agar karakter tersebut terbaca sebagai humanoid. Lalu kita apply. Nah, sepertinya sudah terbentuk humanoid. Kita lihat juga, bisa dikonfigurasi apakah sudah benar. Baik, di sini terlihat boundary karakternya sudah pas humanoid. Kalau sudah, kita klik dan saja. Seperti itu, ini hanya untuk mengecek saja. Apakah sesuai dengan tempatnya masing-masing boundnya atau tidak. Nah, ini dia mengambang ya. Kita ini saja, kita masukkan biar tidak mengambang. G-nya di 0. 1. Sebentar. Seperti ini. Nah, selanjutnya cara memasukkan animasi ke dalam Unity. Jadi kita bikin folder baru yang isinya animasi-animasi yang sudah kita download. Klik kanan, create folder, animation.
Seperti ini. Lalu kita masukkan animasi yang ada di sini semua ke dalam Unity. Kita masukkan semua, kecuali karakternya tadi, yang ini. Kita masukkan. Nah, sudah masuk animasi-animasinya di sini. Kita bisa melihat banyak sekali list-list animasi yang sudah ada di sini. Nah, selanjutnya kita akan coba memilih, misalnya akan kita pakai itu adalah walk, idle, dan run. Kita cari run di sini. Nah, run. Misalnya 3 animasi itu yang akan kita gunakan. Kita pindahkan dulu biar tidak tercampur dengan yang lain. Nah, punya 3 animasi ini. Nah, 3 animasi ini kita harus ganti juga tipenya ke humanoid. Seperti ini. Nah, lalu kita pilih avatarnya itu, avatar yang sudah kita masukkan yaitu Paladin. Seperti ini, baru kita apply. Nah, di sini sudah masuk bahwa animasinya sudah humanoid dan karakternya itu yang Paladin ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menggerakkan karakter tersebut? Kan sudah kita download, lalu bagaimana selanjutnya menggerakkan karakter tersebut? Nah, kita pertama membuat karakter controller atau animation controller dulu sebelum masuk ke karakternya. Di sini kita masuk ke bagian aset, klik kanan, create animator controller. Misalnya namanya Paladin animator controller seperti ini. Lalu kita klik 2 kali. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kalian bisa lihat. Di sini ada unistate dan entry. Jadi akan ada beberapa komponen yang akan kita masukkan di sini. Pertama, untuk memasukkan animasi, seperti biasa, masukkan animasi ke dalam scene, kita tinggal drag saja. Misalnya saya masuk ke yang run. Terus misalnya kita coba lihat, misalnya di sini. Sebentar. Kita sudah masukkan animasi ini ke dalam entry-nya. Lalu kita lihat kembali ke dalam scene. Balik lagi. Nah, selanjutnya kita harus memasukkan kontrol tersebut ke dalam animasi. Di sini, kalau kalian mengimport karakternya lalu klik di dalam inspektor, kalian akan melihat di sini ada controller. Kalian tinggal cari saja di kotak bulat sini. Ada namanya Paladin Controller. Klik 2 kali. Oke, kita save. Lalu kita cek nih apakah sudah berhasil atau belum. Kalau misalnya Paladinnya berjalan berarti sudah bisa. Animasi sudah terbaca seperti itu. Kita tunggu. Nah, kalian bisa lihat tadi itu berjalan tapi tidak
tidak looping di sana. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kalian masuk ke animasi apa yang sedang kalian coba tadi, misalnya bagian run. Di sini di bagian bawah, di inspektor, ada loop. Nah, di sini kalian tinggal loop saja, dicentang, maka hal tersebut akan terus-terusan berjalan. Seperti ini contohnya. Nah, kita save, apply. Baru kita cek lagi. Nah, seperti ini sudah berjalan animasinya. Dia sudah berlari-berlari. Nah, tapi kita masih belum masuk ke bagaimana cara mengkontrol karakter tersebut. Nanti kita akan coba belajar. Nah, misalnya animasi berlari sudah masuk. Nah, kita kan ada 3 komponen nih yang akan kita kerjakan di animasinya tersebut. Ada idle, ada walk, sama run. Nah, bagaimana cara kita menselaraskan 3 animasi tersebut agar tidak langsung patah-patah ketika bergeraknya. Jadi kita tinggal masuk ke sini, ke animator lagi, atau klik ini 2 kali di controllernya, ada di project. Kita hapus dulu yang sebelumnya sudah kita masukkan. Klik kanan, create state, blend tree. Nah, di sini ada blend tree. Lalu kita klik 2 kali blend tree ini. Seperti ini. Nanti akan masuk ke dalam blend tree tersebut. Kita klik lagi blend tree-nya tersebut. Nah, di sini ada motion-motion apa saja yang sudah ada di listnya. Jadi kita akan masukkan motion walk, idle, serta lari di sini. Misalnya kita masuk, add motion field, 3. Kita butuhkan 3. Lalu kita akan memasukkan, misalnya, ada banyak sekali ini. Di sini ada tulisannya, kalian membutuhkan apa. Ini crunch. Sebentar kita cari yang idle. Idle, sebentar. Ini yang run. Idle. Kita cari idle. Atau kalian bisa cari atau menggunakan nama kalau kalian ada di sini. Kita cari yang idle. Idle, ketemu. Lalu selanjutnya kita akan cari yang berjalan. Ini kita butuh yang berjalan. Lihat saja namanya di sini. Ada. Kita cari yang berjalan. Nah, ini. Dan kita terakhir yang berlari. Nah, ini. Jadi sudah kita masuk, ada idle, ada berjalan, serta lari. Oke, selanjutnya kita akan cek. Misalnya. Nah, di sini ada tulisan no model available for preview. Nah, untuk kita bisa melihatnya, kita masuk ke bagian aset. Kita akan mencoba memasukkan karakter kita ke dalam sini.
Terdengar suara saya? Oke. Maaf tadi terjadi disconnect di internetnya. Kita akan lanjut. Nah, di sini tadi ada yang terhapus, jadi kita akan coba ulang lagi. Nah, sebentar. Di sini ada idle. Yang pertama itu idle, di threshold-nya yang 0. Yang kedua ada walk di 0,5 dan run di 1. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita ganti juga yang lain, misalnya idle tadi agar dia looping type. Seperti ini idle-nya. Lalu kita apply. Untuk yang walk juga kita apply looping time-nya. Walk-nya seperti ini. Kita apply. Nah, seperti itu. Kita bisa melihat di sini. Oh iya. Oh maaf, tadi screen-nya belum terlihat ya. Terima kasih sudah mengingatkan. Jadi mungkin kita akan sedikit ulang lagi untuk bagian sini Blend-Tree. Misalnya saya coba hapus dahulu. Sebentar. Misalnya non. Kita akan ulang lagi dari Blend-Tree-nya. Nah, jadi ketika kalian membuka bagian ini, Blend-Tree, ketika kalian membuat create state dan Blend-Tree, kalian tinggal masuk saja, klik 2 kali di Blend-Tree tersebut. Nah, di sini ada animasi-animasinya. Lalu kita akan menggunakan 3 Blend-Tree di sini. Seperti ini. Misalnya ketika awal kita masuk akan tampilnya kan seperti ini. Nah, cara selanjutnya adalah kita akan memasukkan animasinya. Nah, untuk masukkan motionnya itu cukup mudah. Kalian tinggal klik saja tombol yang bulat kecil ini seperti ini. Lalu kita cari animasi apa saja yang akan kita masukkan. Misalnya di sini kita akan masukkan 3 animasi seperti kata saya sebelumnya. Ada idle, ada walk, dan run. Sini saya akan masukkan idle yang di pertama. Yang kedua ada walk. Dan run di yang ketiga. Seperti ini nanti hasilnya. Nah, untuk agar kita bisa melihat seperti apa hasil ketika berjalan, di sini ada blend. Blendnya itu tinggal kalian tambahkan saja. Jadi ketika state-nya 0, maka dia akan masuk ke bagian idle. Misalnya angkanya 0,5 akan masuk ke bagian walk, dan bila 1 akan berhenti lari seperti itu. Hasilnya seperti ini. Nah, oke. Nah, untuk langkah selanjutnya, bagaimana sih cara menggerakkan karakter tersebut menggunakan code? Nah, untuk itu kalian harus buka dahulu forum pptk.id di sini. Nah, di sini saya sudah masukkan skripnya serta keterangan-keterangannya. Kalian tinggal copy dari situ. Saya akan contohkan. Contohnya, saya akan membuat skrip. Nah, di sini kita akan memasukkan skrip ke dalam karakter tersebut. Misalnya di sini karakternya. Scene, kita pilih karakter. Dari animator kita pindah ke scene. Seperti ini. Lalu kita akan membuat skrip. Cukup mudah. Klik kanan di bagian project.
script, si subscript. Yang ini yang kedua. Nah, kita akan beri nama controller. Seperti ini. Oh, tidak bisa. Kita ganti saja namanya. Ini ada warning bahwa kartu controller tidak bisa dibuat karena punya nama yang sama. Kita akan ganti misalnya. Kita hapus lagi. Karena tidak bisa. Delete. Yes. Nah, klik kanan. Si subscribe misalnya tadi Paladin controller. Seperti ini. Maka akan terjadi, kita akan secara otomatis membuat script sysub untuk Paladin controller. Nah, sebentar. Kayaknya ada yang terhapus. Sebentar, saya cek kembali dulu. Oke, sudah tidak ada. Nah, bagaimana caranya kita memasukkan script yang Paladin controller tersebut ke dalam karakter tersebut? Nah, pertama, klik dahulu karakter tersebut di hierarki. Di sini, misalnya ada Paladin, kita klik. Add komponen. Kalau kita tuliskan namanya, misalnya tadi itu ada Paladin controller. Klik enter. Nah, otomatis karakter atau objek tersebut akan ditambahkan script yang sudah kita buat. Jadi Paladin controller seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana nih cara kita mengedit script tersebut? Kalau kalian punya text editor, misalnya seperti Notepad, Visual Code, Visual Studio, dan lain-lain, kalian bisa menggunakannya. Kalau misalnya tidak punya, kalian bisa menggunakan Notepad++ atau Notepad juga bisa. Nah, kita klik misalnya. Klik 2 kali. Kalau di sini saya menggunakan Visual Studio. Lalu bagaimana nih caranya bisa menggunakan Notepad? Nah, untuk menggunakan Notepad, kita harus membuka dulu foldernya. Kalau tidak mempunyai text editor. Misalnya ketika kita ingin menggunakan Notepad untuk text editor, cukup mudah. Misalnya klik kanan di bagian mana yang akan kita buka, lalu show in folder. Nah, di sini akan terbuka foldernya otomatis. Di sini kita akan ada Paladin controller. Kita misalnya buka Notepad nih untuk mengeditnya bila tidak mempunyai text editor. Kita buka Notepad-nya. Misalnya seperti ini, kita drag saja. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan script yang sudah saya bagikan di forum ke dalam Notepad. Nah, sebentar. Mungkin ada yang perlu beberapa kalian perhatikan adalah penamaannya. Jadi untuk script di sini kalian tidak bisa langsung copy semuanya. Di sini ada kelasnya. Nah, kelasnya itu harus sama dengan penamaan folder atau penamaan file kalian. Misalnya sini ada Paladin controller, di sini player controller, maka tidak akan bisa. Jadi kalian cukup mengkopikan saja isiannya. Seperti ini. Kita copy saja. Kita akan copy, di sini hapus. Paste. Nah, hasilnya seperti ini. Kita save.
Nah, kalau kita akan mencoba buka di Unity-nya, akan hasilnya seperti apa? Sini ada error. Oh, ini kurang kurung. Aman sih. Tunggu loadingnya selesai. Nah, sudah hilang errornya. Tadi saya salah karena kurang kurung di bagian akhir. Nah, lalu kita akan melihat ke bagian karakternya. Jadi di bagian karakter sekarang ada dua komponen nih. Dua komponen yang akan bisa diedit. Jadi ada walk speed-nya sama run speed-nya. Nah, dua komponen ini akan membantu kita nanti ketika akan menjalankan animasinya agar pas gitu ketika kita melihat ketika jalan ataupun larinya sesuai dengan keinginan kita. Nah, baru kita akan coba misalnya play. Pertama, kita coba dulu apakah ada error atau masalah. Sebentar, kita lihat cek. Nah, di sini karakter kalau kalian menggunakan WSD sudah bisa ya. Namun bisa kita lihat bahwa tidak sesuai dengan keinginan kita, bahwa karakter tersebut tidak berjalan ataupun berlari seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasi ini dan kenapa? Saya akan jelaskan. Nah, jadi kenapa karakter kalian tidak berjalan sesuai dengan semestinya? Ada beberapa faktor. Yang pertama itu kita belum mengedit nama di sini. Ini ada nama blend. Nah, blend ini gunanya untuk apa? Jadi blend ini kita gunanya ketika kita menginputkan keyboard, misalnya W. Nah, nanti nilai tersebut akan berubah sesuai dengan yang sudah kita masukkan skripnya. Misalnya seperti ini. Di sini ada kita masuk buka saja. Kalau kalian baca di sini, jadi ketika kita menginputkan misalnya horizontal atau vertikal di dalam keyboardnya, misalnya WASD, nanti dia akan mengganti nilai inputnya gitu. Jadi nilai input itu berupa nanti masukkan ke dalam animasi tersebut agar sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Seperti itu. Lalu apa sih yang kurang? Nah, yang kurang adalah kita belum menyambungkan skrip itu dengan animasi di sini. Cara menyambungkannya cukup mudah. Jadi kalian pertama misalnya ganti dulu nama yang di sini di parameternya. Kita ganti misalnya parameternya itu speed percent. Seperti ini. Jadi ketika kita misalnya import tombol W nih, maka speed persennya akan bertambah jadi 0,5. Ketika menggunakan W dan shift, maka speed persennya itu kan masuk ke angka 1. Ya, yang artinya akan masuk ke fase lari. Seperti ini. Jadi kalian bisa melihat perbedaannya di sini. Sedang di fase animasi mana di sini. Seperti itu. Kita ganti speed persennya. Nah, kenapa saya ganti ke speed persen? Jadi di script tersebut ada namanya animator set float. Nah, namanya terus lalu di set float tersebut ada speed persen. Nah, sebenarnya kalian bisa ganti nih speed persen itu misalnya namanya misalnya walk atau animator control seperti ini. Tapi di bagian blend-nya juga harus kita ganti. Di sini animator control pastikan di bagian sini juga. Sebentar. Speed persennya diganti ke animation control. Animator control seperti ini. Nah, seperti itu. Baru kita akan coba lagi.
Kita apply saja di bagian atas. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa karakter tersebut sudah berjalan dengan semestinya. Jadi ketika kita berjalan, karakter tersebut berjalan. Ketika berlari, masif, maka karakter tersebut akan masuk ke fase animasi lari. Seperti itu. Kita menggunakan WASD di sini. Sebentar, biar lebih mudah dilihat. Misalnya kita tidak akan maksimumkan kameranya. Sebentar. Kita masuk pencet paladinnya. Misalnya walk speed-nya kita ganti nih ke bagian misalnya 1. Run speed-nya misalnya 20. Kita ganti. Lalu kita misalnya play lagi. Nah, misalnya agar lebih terlihat kita ganti dulu kameranya agar lebih dekat. Seperti ini. Nah, misalnya walk speed-nya kita ganti ke angka 1. Jadi ketika kita berjalan akan lama. Ketika kita akan lari kita ganti tadi ke 20, maka akan cepat sekali. Seperti itu. Nah, seperti ini saja. Nah, mungkin saya akan sedikit menjelaskan apa saja sih yang ada di script yang sudah kita kopikan tadi. Saya akan jelaskan sedikit. Jadi yang pertama, yang di bagian atas ini itu untuk mengatur berapa cepat sih kita berjalan dan berlari. Yang di sini, di void start ini, kita akan mengambil komponen animator. Jadi kita akan mengambil komponen animator yang ada di sini. Kalau kita misalnya lihat karakter, animator, nah kita akan mengambil komponen yang ini dalam script. Seperti itu. Lalu yang di sini kita akan gunanya untuk masuk ke ini, ketika kita mengklik keyboard, maka akan mengganti input X dan Y-nya. Yang di sini untuk yang perputarannya. Nah, ini untuk yang shift ini, ketika kita mengklik shift, maka boolean ini akan menjadi true. Nah, untuk transform itu untuk kita menggerakkan karakter tersebut di dunianya. Misalnya ketika maju nih, pencet W, maka akan maju ke depan atau S ke belakang. Nah, itu di sini diaturnya. Lalu animation percent ini gunanya untuk mengatur animasi yang tadi yang sudah dimasukkan sebelumnya soal kita, misalnya di animator sini. Nah, untuk mengatur yang di sini itu ada di script sini, di animation speed percent. Nah, lalu ini animator control adalah parameter dari animasinya tersebut. Misalnya kalau kita lihat di play lagi, sebentar. Nah, kita bisa melihat di sini nih, bahwa ketika kita berdiam diri, animatornya adalah 0. Animator control tersebut adalah dengan isian 0. Ketika kita berjalan, maka bertambah jadi 0,5. Dan ketika berlari, menjadi 1. Nah, seperti yang dilihat di sini juga, kalau kita pindah-pindah seperti ini, maka kan berbeda-beda. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan atau yang lain, bisa tulis di kolom komentar atau masuk ke forum. Mungkin masuk ke sesi pertanyaan, silakan. Dibuka saja mic-nya atau melalui fitur chat. Bila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan membuka mic atau menggunakan fitur chat.
Kita akan ada waktu 15 menit untuk sesi pertanyaan. Ada yang bertanya nih, misalnya bagaimana kalau misalnya kita menggunakan karakter yang ini tapi animasinya yang lain? Bagaimana nih misalnya? Misalnya contohnya kita menggunakan yang kenaik tapi menggunakan animasinya yang monster. Bagaimana? Bisa seperti itu? Bisa saja, namun kurang pas nanti dilihatnya seperti itu. Misalnya kenaiknya jadi zombie misalnya bisa. Ini saya kasih contoh sedikit. Nah, nanti hasilnya seperti itu. Jadi ketika kalian menggunakan karakter di Mixamo, sebenarnya kalian bisa menggunakan animasi-animasi yang ada di list tersebut. Jadi entah mau itu monster, mau hewan, sebenarnya bisa. Tidak perlu khawatir ada yang salah gitu. Jadi untuk bagian sini sesuai dengan imajinasi kalian saja suka yang mana. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Turki maksudnya Eropa ya? Kalau misalnya kalian punya karakter sendiri atau animasi sendiri, misalnya kan sudah punya nih karakter kalian sendiri, misalnya karakter anak kecil, kalian bisa mengupload di sini, lalu memasukkan animasi apa saja yang dibutuhkan. Jadi kalian hanya perlu membuat karakternya saja, animasinya bisa dari sini seperti itu. Misalnya ada yang tidak bisa nih bagian animator, hanya bisa bagian 3D modeling atau karakternya. Nah, kalian bisa masukkan ke sini, lalu cari karakter yang sesuai dengan kalian. Mungkin cukup segitu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Bila ada pertanyaan, bisa melalui forum PPTIK di sini. Kalian bisa langsung chat saja di sana atau ke admin. Dan untuk videonya, saya sudah juga siapkan di bagian forum. Kalian bisa cek juga bila ada yang ketinggalan. Mungkin segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada salah kata-kata dan lain-lain. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kang Rifi yang sudah memaparkan mengenai Unity. Mungkin cukup sekian dari kami. Untuk materi dan video rekaman bisa diakses di forum PPTIK. Lalu jika ada diskusi yang ingin ditanyakan bisa juga melalui forum. Tentunya di link yang tadi sudah diberikan. Jangan lupa juga mungkin ada yang belum mengisi daftar hadir, dipersilakan untuk mengisi daftar hadir. Terima kasih untuk kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.